Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Ketika 70 orang itu berbaiat kepada Rasulullah, beliau merasa senang. Sebab Allah telah menetapkan baginya pertahanan dan sekelompok orang yang piawai dalam urusan perang, senjata, dan pembelaan. Lantas musibah dan cobaan semakin berat menimpa kaum muslimin yang dilancarkan kaum musyrikin. Mereka menyiksa, mencaci, dan mengintimidasi para sahabat Nabi Muhammad dengan intensitas yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Akhirnya, para sahabat menemui Rasulullah dan meminta izin untuk hijrah. Rasulullah pun menjawab, "Aku telah diberitahu bahwa tempat hijrah kalian adalah Yasrib. Siapa saja yang ingin pergi, pergilah ke sana." Peristiwa ini dicatat oleh Ibnu Sa'ad dalam tabakatnya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka para sahabat segera mempersiapkan diri, saling berjanji, dan saling membantu, kemudian berangkat diam-diam. Sahabat yang pertama kali tiba di Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad, lalu disusul Amir bin Rabi'ah bersama istrinya, Laila binti Abu Hashimah, perempuan pertama yang tiba di Madinah dengan unta bersekedup. Setelah itu para sahabat Rasulullah datang secara bergelombang. Mereka singgah di rumah-rumah kaum Ansor yang memberi mereka tempat bernaung dan menolong mereka. Semua sahabat Rasulullah hijrah secara diam-diam, kecuali Sayyidina Umar al-Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa saat Umar al-Khattab hendak hijrah, ia mengikat pedang di pinggangnya serta membawa busur, panah, dan tongkatnya lalu berjalan menuju Ka'bah yang dipadati kaum Quraisy. Umar al-Khattab melakukan tawaf 7 kali dengan mantap dan tenang. Setelah itu ia menghampiri makom Ibrahim dan mendirikan sholat. Lalu ia berdiri seraya berkata, "Hai wajah-wajah yang celaka. Wajah-wajah yang hanya akan dikalahkan Allah. Siapa saja yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, temuilah aku di balik lembah ini." Ali bin Abi Thalib menuturkan, yang mengikuti Umar hanyalah sekelompok orang yang tertindas. Umar pun memberi mereka pengarahan, lalu ia melanjutkan perjalanannya. Demikianlah seterusnya. Sambung menyambung kaum muslimin hijrah ke Madinah sehingga yang tersisa di Mekah hanya Rasulullah, Abu Bakar, Ali, orang yang disiksa, orang yang dikurung, orang yang sakit, atau orang yang terlalu lemah untuk pergi. Petikan pelajaran. Cobaan berat yang dihadapi kaum muslimin, yakni para sahabat Rasulullah di Mekah meliputi cobaan intimidasi, siksaan, dan berbagai cacian serta olok-olok kaum musyrik. Ketika Rasulullah mengizinkan mereka hijrah, cobaan berat yang mereka hadapi adalah meninggalkan tanah air, harta benda, rumah, dan barang-barang mereka. Dengan setia, penuh keimanan, dan ikhlas demi reda Allah, para sahabat itu menghadapi kedua macam cobaan yang sangat berat. Mereka menerima semua cobaan berat dan kesulitan itu dengan kesabaran yang kokoh dan tekad yang membajak. Hingga ketika Rasulullah memberi izin untuk hijrah ke Madinah, mereka berangkat ke sana meninggalkan tanah air beserta segala harta benda dan barang berharganya. Bahkan mereka berangkat diam-diam. Mereka bisa hijrah hanya dengan merelakan segala harta kekayaan, rumah, dan kampung halaman. Mereka tinggalkan semua itu di Mekah guna menyelamatkan agama mereka dan hidup bersama saudara-saudara baru yang menanti mereka di Madinah yang siap menampung dan menolong mereka. Inilah contoh ideal sosok muslim yang ikhlas demi Allah, tidak mempedulikan tanah air, harta benda, atau barang berharga miliknya, demi menyelamatkan agamanya. Inilah jalan yang ditempuh para sahabat Rasulullah. Di sisi lain, warga Madinah yang memberi tempat bernaung dan menolong mereka telah menyajikan contoh ideal tentang persaudaraan Islam dan cinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Anda sangat mengetahui bahwa Allah telah menjadikan persaudaraan agama lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Oleh karena itu, hukum waris pada masa awal Islam didasarkan atas landasan agama,
persaudaraan, dan hijrah di jalan Allah. Hukum waris berdasarkan hubungan kekerabatan baru ditetapkan setelah masyarakat Islam sudah terbentuk mapan di Madinah dan setelah negara Islam terbentuk kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang beriman dan hijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang yang beriman tetapi belum hijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka hijrah." Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Dari legalisasi hijrah ini, diambil dua hukum syariat, yaitu 1. Wajib hukumnya hijrah dari negeri musuh menuju negeri Islam. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ibnu Arabi. Hijrah ini wajib pada zaman Nabi Muhammad dan tetap wajib sampai hari kiamat. Hijrah yang terputus dengan penaklukan kota Mekah hanyalah hijrah menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, tetap tinggal di negeri musuh merupakan maksiat. Contoh negeri musuh adalah semua tempat yang seorang muslim tidak dapat menegakkan simbol-simbol Islam, seperti sholat, puasa, sholat berjamaah, azan, dan hukum-hukum lahiriah lainnya. Salah satu dalilnya adalah firman Allah. Sesungguhnya orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita atau anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah." Quran Surah An-Nisa, ayat 97-98. 2. Wajib hukumnya menolong sesama muslim meski berlainan negeri selama memungkinkan. Para ulama bersepakat bahwa jika kaum muslim mampu menyelamatkan saudara mereka sesama muslim yang tertindas, ditawan, atau dianiaya di seluruh penjuru bumi ini, lantas tidak melakukannya maka mereka berdosa besar. Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, "Jika ada orang yang ditawan atau ditindas di antara kaum muslimin maka mereka wajib dilindungi dan ditolong secara fisik, dengan cara berangkat untuk menyelamatkan mereka apabila jumlah kita memadai, atau menyumbangkan seluruh harta kita untuk mengeluarkan mereka hingga tak tersisa satu dirham pun." Kaum muslim juga wajib saling melindungi satu sama lain. Dan tidak boleh saling melindungi, saling menolong, atau saling bersaudara antara kaum muslim dan kaum kafir, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, "Adapun orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain." Jika kamu hai umat muslim tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 73. Ibnu Arabi berkata, Allah memutuskan hubungan saling melindungi antara orang kafir dan orang mukmin. Dia menjadikan orang mukmin saling melindungi satu sama lain, sementara orang kafir pun saling melindungi satu sama lain. Mereka saling menolong dengan agama mereka, dan saling bergaul dengan keyakinan mereka. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa penerapan ajaran ilahi seperti ini merupakan pangkal kemenangan kaum muslim di setiap zaman. Sebaliknya, menelantarkan mengabaikan ajaran ilahi ini merupakan pangkal kelemahan, perpecahan, dan penguasaan musuh atas kaum muslim seperti yang kita saksikan di berbagai wilayah dewasa ini. Hijrah Rasulullah. Abu Bakar segera menemui Rasulullah dan meminta izin untuk menyusul kaum muslimin ke Madinah, setelah mengetahui sebagian kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah. Inilah yang tercatat dalam hadis-hadis sahih dan buku-buku karya para penulis biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Jangan tergesa-gesa. Aku pun sangat berharap segera mendapat izin."
Demi ayah dan ibuku, apakah engkau mengharapkan itu? Tanya Abu Bakar. Rasulullah menjawab ya. Akhirnya Abu Bakar menahan diri supaya bisa menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Menunggu saat itu tiba, dia mempersiapkan diri, menyiapkan perbekalan, termasuk 2 hewan tunggangan yang paling baik dan dia mengurusnya dengan telaten hingga 4 bulan lamanya. Melihat pengikut Rasulullah bertambah banyak, kaum Quraisy mulai cemas. Pengikut Rasulullah kala itu telah berkembang, tak hanya dari kerabat dan suku Quraisy, tetapi telah mencapai luar kota Mekah. Mereka khawatir, keputusan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah akan membuat posisinya semakin kuat dan kelak akan berbalik memerangi mereka. Oleh karena itu, para pemuka Quraisy berkumpul di Darul Nadwah, rumah Qusay bin Kilab. Darul Nadwah selalu menjadi tempat musyawarah untuk mengambil keputusan-keputusan penting berkaitan dengan urusan kaum Quraisy dan kota Mekah. Kali ini mereka membahas tindakan apa yang harus mereka ambil untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Dari hasil musyawarah itu mereka sepakat, setiap suku menyiapkan seorang pemuda pemberani dan membekalinya dengan pedang paling tajam untuk membunuh Nabi Muhammad dalam satu kali serangan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan cara seperti itu, mereka yakin Bani Abdi Manaf tidak akan berani menuntut balas dan memerangi semua suku Quraisy dalam waktu bersamaan. Setelah rencana itu disepakati, mereka juga menetapkan hari eksekusinya. Pada hari itu juga, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan memerintahkannya untuk segera pergi hijrah. Jibril juga meminta Rasulullah tidak berbaring di ranjang tempat beliau biasa tidur. Aisyah mengisahkan dalam riwayat Al-Bukhari, pada suatu siang yang sangat terik, saat kami duduk di rumah Abu Bakar, seseorang menemui Abu Bakar sembari berkata, ada Rasulullah di luar, beliau datang pada waktu yang tidak biasa. Abu Bakar menyahut, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Demi Allah, beliau tidak mungkin datang di waktu seperti ini kecuali karena urusan yang sangat penting. Setelah minta izin masuk dan diizinkan, Rasulullah langsung menemui Abu Bakar dan berkata, suruhlah semua orang yang bersamamu keluar dari sini. Demi ayah dan ibuku, mereka semua adalah keluargamu juga, wahai Rasulullah, ujar Abu Bakar. Rasulullah kemudian berkata, sungguh, aku sudah mendapat izin untuk hijrah. Jika begitu, ambillah salah satu hewan tungganganku wahai Rasulullah, sahut Abu Bakar. Rasulullah berkata, baiklah, aku akan membayarnya. Aisyah melanjutkan kisahnya. Kami kemudian menyiapkan perbekalan untuk mereka berdua, membuat beberapa macam makanan dan memasukkannya ke kantong khusus. Waktu itu, Asma binti Abu Bakar menyobek sepotong kain dari ikat pinggangnya untuk mengikat mulut kantong tersebut. Oleh karena itu, Asma dikenal dengan julukan Zat al-Nitak, yakni si pemilik ikat pinggang. Rasulullah kemudian pergi menemui Ali bin Abi Thalib, menyuruhnya tetap tinggal di Mekah selama beberapa waktu untuk menggantikan beliau mengurusi barang-barang penduduk Mekah yang dititipkan kepada beliau. Karena pada saat seperti itu pun, semua penduduk Mekah masih merasa aman dan nyaman menitipkan barangnya kepada Rasulullah yang dikenal memiliki sifat jujur dan amanah. Di tempat lain Abu Bakar meminta putranya Abdullah untuk mengamati segala aktivitas dan merekam semua pembicaraan kaum Quraisy di siang hari, lalu melaporkannya setiap petang menjelang. Abu Bakar juga menyuruh budaknya, Amir bin Fahirah untuk menggembalakan kambing dekat Gua Sur pada siang hari dan mengistirahatkannya pada petang hari, agar dirinya dan Rasulullah dapat minum susu dari kambing gembalaan itu. Asma putrinya juga diperintahkan oleh Abu Bakar membawakan makanan setiap petang untuk mereka berdua. Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Al-Zubair bahwa Asma binti Abu Bakar berkata, ketika Abu Bakar menemani Rasulullah keluar dari Mekah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya sekitar 5.000 atau 6.000 dirham.
Asma binti Abu Bakar melanjutkan, ayahku berangkat dengan uang itu bersamanya. Suatu hari, Abu Kuhafah kakekku yang buta matanya masuk menemui kami dan berkata, demi Allah, dia telah membuat kalian susah dengan membawa semua hartanya. Aku menyahut, tidak, justru ayahku meninggalkan harta yang banyak untuk kami. Lantas aku mengambil beberapa kerikil dan memasukkannya ke sebuah lubang tempat ayahku biasa menyimpan uang, lalu aku menutupinya dengan kain. Setelah itu kupegang tangan kakekku dan berkata, kakek, letakkanlah tanganmu di atas harta berharga ini. Kakekku pun meletakkan tangannya di atas kerikil yang kututupi dengan kain, lalu berkata, tidak masalah jika ini yang ditinggalkan ayah kalian. Ini semua sudah lebih dari cukup. Padahal demi Allah, ayahku sama sekali tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk kami. Aku melakukan itu semata-mata agar kakekku diam dan tenang. Pada malam ketika Rasulullah akan pergi berhijrah, kaum musyrikin telah berjaga-jaga di depan pintu rumah beliau. Mereka bersiap-siap melaksanakan rencana mereka untuk membunuh beliau. Namun pertolongan Allah tak berhasil mereka kalahkan, tiba-tiba rasa kantuk menyerang mereka. Nabi melewati mereka tanpa gangguan sedikit pun. Beliau memerintahkan Ali untuk berbaring menggantikan beliau di ranjangnya, dan meyakinkan Ali bahwa dirinya tidak akan pernah ditimpa keburukan sedikit pun. Kemudian, Rasulullah dan Abu Bakar pergi menuju Gua Sur untuk tinggal selama beberapa waktu di sana. Peristiwa itu, menurut pendapat paling sahih terjadi pada 2 Rabiul Awal atau tanggal 20 September tahun 622 Masehi, selang 13 tahun setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Abu Bakar mendahului Rasulullah masuk ke dalam gua untuk memastikan bahwa di dalam gua tersebut tidak terdapat binatang buas dan ular. Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari tinggal di dalam gua ini. Abdullah bin Abu Bakar juga ikut menginap bersama mereka untuk melaporkan berbagai peristiwa dan perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Dan Abdullah, sebelum fajar telah kembali ke Mekah berbaur bersama penduduk, seolah-olah dia bermalam di Mekah. Sementara Amir bin Fahirah ditugaskan membawa gembalaannya ke daerah sekitar Gua Sur. Kambing-kambingnya digiring berjalan mengikuti jalan yang dilalui Abdullah ketika meninggalkan gua, agar jejak kaki putra Abu Bakar itu hilang tidak terlacak. Selain itu, dia juga ditugasi membawa sepotong daging untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya, kaum musyrikin mengetahui Rasulullah berhasil keluar dari Mekah. Mereka menyusuri setiap jalanan menuju Madinah. Mereka memeriksa tempat-tempat mencurigakan yang mungkin bisa dijadikan tempat bersembunyi. Sampailah mereka tiba di sekitar Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar mendengar derap kaki mereka. Abu Bakar seketika dilanda rasa takut. Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, pastilah kita akan terlihat oleh mereka. Untuk menenangkan sahabatnya, Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu 2 orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Allah membutakan mata kaum musyrikin sehingga tak seorang pun dari mereka ingin melongokkan kepalanya ke dalam gua. Tak pernah terbersit dalam hati seorang pun dari mereka ingin memeriksa ada apa di dalam gua itu. Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua setelah pencarian berhenti. Mereka menemui Abdullah bin Arkad, dan memintanya menjadi pemandu jalan. Abdullah bin Arkad adalah seorang musyrik yang dibayar sebagai penunjuk jalan. Dia sangat mengenal seluk-beluk padang pasir dan jalan-jalan rahasia menuju Madinah. Oleh Abdullah bin Arkad, Rasulullah dan Abu Bakar diberi petunjuk dan diarahkan agar menuju Madinah melalui jalan pesisir. Namun mereka tidak serta-merta melanjutkan perjalanan sebelum yakin benar bahwa Abdullah bin Arkad tidak akan berkhianat kepada mereka. Setelah dia berjanji tidak akan berkhianat barulah Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Suatu hari, beberapa orang Bani Matlaj sedang duduk-duduk di suatu tempat,
di antara mereka ada Surakah bin Jasyam. Seorang dari mereka berkata, "Sungguh, tadi aku melihat titik hitam di sekitar pesisir. Menurutku, mereka berdua adalah Muhammad dan sahabatnya." Surakah langsung meyakini bahwa titik hitam itu memang Rasulullah dan Abu Bakar. Namun dia tidak mau orang lain mendahuluinya menemukan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Agar mereka tidak melakukan pengejaran, dia berkata, "Apa yang kau lihat tadi adalah si Fulan dan si Fulan yang pergi untuk mencari barang mereka yang hilang." Surakah lalu duduk sejenak menantikan respons orang-orang atas ucapannya. Setelah yakin bahwa mereka mempercayai ucapannya, dia pun beranjak pergi. Dia langsung menaiki kudanya, dan memacunya dengan cepat mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika Surakah telah mendekat dan hampir sampai ke tempat Rasulullah, tiba-tiba kaki kudanya tersandung. Tubuh Surakah terpelanting. Dia bangkit dan menaiki kudanya lagi, lalu memacu kudanya yang semakin dekat kepada Rasulullah. Saking dekatnya, dia dapat mendengar suara Rasulullah yang tengah melafalkan bacaan-bacaan tertentu. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah tidak sekalipun menoleh ke belakang arah datangnya Surakah. Sedangkan Abu Bakar berkali-kali menoleh. Kuda Surakah sekali lagi kakinya terperosok ke sebuah lubang sampai lutut, melemparkan tubuh penunggangnya dengan keras. Dia bangkit lagi dan mencoba mengeluarkan kedua kaki kudanya. Saat upayanya hampir berhasil, tiba-tiba dia melihat kepulan debu di jalan yang dilewati Rasulullah terus membumbung tinggi dan membentuk seperti awan tebal. Saat itulah Surakah sadar, dia tak boleh mengejar Rasulullah. Rasa takut yang besar seketika itu menguasai dirinya, lalu dia memanggil mereka berdua dengan suara yang tenang. Rasulullah dan Abu Bakar lalu menghentikan kendaraan mereka mendengar panggilan Surakah yang berjalan cepat menemui mereka. Tiba di hadapan Rasulullah, Surakah meminta maaf dan memohon agar Rasulullah memohonkan ampunan baginya. Kemudian dia menawarkan bekal dan harta kepada mereka. "Kami tidak membutuhkannya. Kami hanya ingin kau merahasiakan kabar tentang kami," kata Rasulullah. Surakah menjawab, "Cukuplah kalian saja." Sesampainya di Mekah, Surakah menampik kabar orang yang meyakini melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya upaya pencarian kaum musyrikin dihentikan. Begitulah Surakah yang pada pagi hari bersungguh-sungguh ingin membunuh Rasulullah dan Abu Bakar, setelah kembali dari pengejaran di sore hari, justru melindungi mereka dan menjauhkan kaum musyrikin dari Rasulullah dan Abu Bakar. Tiba di Kuba. Setelah melewati perjalanan yang berat dan penuh rintangan, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Kuba, sebuah perkampungan di pinggiran Madinah. Penduduk setempat menyambut hangat kedatangan mereka. Selama beberapa hari di Kuba, Rasulullah tinggal di rumah Kulsum bin Hadam. Di tempat inilah Ali bin Abi Thalib datang menyusul mereka setelah tugasnya mengembalikan barang-barang titipan kepada para pemiliknya di Mekah selesai dilaksanakan. Di daerah ini pula lah Rasulullah mendirikan Masjid Kuba, yakni masjid yang digambarkan Allah sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama adalah lebih pantas kau mendirikan sholat di dalamnya. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Dari Kuba, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pada 12 Rabiul Awal malam hari, menurut Al-Mas'udi, Rasulullah menginjakkan kakinya di Madinah. Semua mata orang Ansor tertuju hanya kepada diri Rasulullah. Bahkan tali kendali untanya menjadi rebutan mereka untuk memegang. Mereka berharap bisa menjamu tamu agung itu di rumah mereka. Melihat antusiasme kaum Ansor, Rasulullah berkata, "Biarkan unta ini berjalan, dia akan menentukan sendiri tempatnya." Unta Rasulullah terus berjalan menyusuri jalanan terjal dan lorong-lorong Madinah hingga tiba di sebuah lahan tempat pengeringan kurma milik dua anak yatim dari Bani Najjar, tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah bersabda, "Disinilah tempat aku akan tinggal, insya Allah."
Abu Ayyub kemudian menuntun unta Rasulullah ke rumahnya. Anak-anak gadis Bani Najjar ikut berbahagia menyambut kedatangan Rasulullah yang akan menjadi tetangga mereka, sebagaimana dituturkan Ibnu Hisham. Mereka bersenandung, "Kami tetangga Bani Najjar. Betapa beruntungnya kami, Rasulullah menjadi tetangga." Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apakah kalian mencintaiku?" "Ya," jawab mereka. "Allah tahu hatiku juga mencintai kalian." Rasulullah di rumah Abu Ayyub. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Ishaq, dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari beberapa jalur dan dengan redaksi yang hampir sama menyebutkan bahwa Abu Ayyub mengisahkan hari-hari ketika Rasulullah tinggal di rumahnya. "Saat tinggal di rumahku, Rasulullah tinggal di lantai bawah, sementara aku dan Ummu Ayyub di lantai atas. Aku pernah meminta, 'Wahai Nabi Allah, demi ayahku dan ibuku, sungguh aku tidak ingin dan merasa berat bila aku di atasmu dan engkau di bawahku. Pindahlah ke lantai atas dan biarkan kami yang di bawah.' Namun beliau menolak dan berkata, 'Tidak, wahai Abu Ayyub. Bila aku berada di bawah, aku dan orang-orang yang ingin mengunjungiku tentu tidak perlu bersusah payah.' Rasulullah tetap memilih tinggal di lantai bawah, sedangkan kami di lantai atas. Suatu hari, gentong air kami pecah. Aku dan Ummu Ayyub segera mengambil satu-satunya selimut kami, lalu mengelap air yang tumpah. Kami khawatir tumpahan air itu menetes ke bawah sehingga mengusik ketenangan Rasulullah. Setelah itu aku turun ke bawah, memohon beliau supaya bersedia pindah ke atas. Aku terus memohon sampai akhirnya beliau bersedia." Abu Ayyub melanjutkan kisahnya, "Kami biasa membuat makan malam untuk Rasulullah dan menghantarkannya kepada beliau. Setiap kali ada sisa makanan beliau, aku dan Ummu Ayyub langsung berebut makanan bekas sentuhan tangannya, berharap mendapatkan berkah darinya. Suatu malam, seperti biasa kami membuatkan makan malam untuk Rasulullah. Waktu itu kami mencampurnya dengan bawang merah dan bawang putih. Setelah makanan dikembalikan, aku dan Ummu Ayyub mencoba mencari bekas tangan Rasulullah di makanan itu, tetapi tidak ada. Disertai rasa cemas dan gelisah, aku menemui Rasulullah dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Engkau mengembalikan makan malammu, tetapi aku tidak melihat bekas tanganmu. Padahal setiap kali sisa makananmu dikembalikan, aku dan Ummu Ayyub selalu berebut memakan sisa bekas tanganmu, berharap memperoleh berkah.' Mendengar ujaranku, Rasulullah berkata, 'Aku mendapati bau bawang pada makanan itu, padahal aku orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah. Namun bagi kalian itu tidak mengapa. Kalian boleh menyantapnya.' Kami kemudian menyantap makanan yang dikembalikan Rasulullah itu. Setelah kejadian itu, kami tidak pernah lagi mencampurkan bawang merah atau bawang putih pada makanan Rasulullah." Petikan pelajaran. Kami telah membahas makna hijrah dalam Islam pada pasal sebelumnya, tepatnya ketika kami menjelaskan peristiwa hijrah kaum muslimin ke Abisinia. Waktu itu kami menyimpulkan bahwa Allah menjadikan kesucian agama dan akidah di atas segalanya. Artinya, tanah air, tempat tinggal, harta, dan kedudukan menjadi tidak bernilai lagi ketika akidah dan syariat agama terancam diperangi dan dihancurkan. Maka Allah mewajibkan hambanya untuk mengorbankan semua itu, jika memang terpaksa demi membela akidah dan kelangsungan Islam. Kami juga telah menjelaskan bahwa sunatullah di alam semesta ini menuntut kekuatan spiritual, yang tercermin pada akidah yang benar dan agama yang lurus, sebagai pelindung bagi upaya yang dilakukan manusia dalam wujud peradaban dan kekuatan material mereka. Ketika suatu umat memiliki tatanan moral yang indah dan memegang erat agama yang benar, niscaya kekuatan materialnya yang tercermin pada negara, kekayaan, dan kejayaan akan berkembang pesat, maju, dan kukuh. Sebaliknya ketika suatu umat mengidap kebejatan moral dan memegang keyakinan yang sesat,
niscaya kekuatan materialnya melemah dengan cepat bahkan akhirnya binasa tak tersisa. Dan sejarah menjadi bukti paling kuat atas semua penjelasan kami itu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk mengorbankan harta dan tempat tinggal demi mempertahankan akidah dan agama, bila semua itu diperlukan. Dengan prinsip seperti ini, kaum muslimin sebenarnya telah menjamin kemajuan dan perkembangan kekayaan, negeri, dan kehidupan mereka sendiri, meskipun awalnya mereka kehilangan itu semua. Peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah dalil paling mudah atas kebenaran itu. Secara kasat mata, hijrah mengharuskan kaum muslimin meninggalkan tanah kelahiran berikut harta benda dan rumah mereka. Semuanya dilepaskan begitu saja. Namun kenyataannya, hijrah justru membuat tanah kelahiran tetap terjaga dan terjamin keberlangsungannya. Berapa banyak sesuatu dapat tetap terpelihara setelah ditinggalkan. Beberapa tahun setelah hijrah, berkat agama yang menjadi pilar kekuatan dan negaranya, Rasulullah bisa kembali ke tanah kelahirannya dengan kedudukan yang tinggi dan kekuatan tak tertandingi. Tidak ada satupun orang yang dulu pernah memburu dan mencoba membunuhnya dapat mengganggunya lagi, apapun bentuk gangguannya. Kali ini kita akan merenungkan kisah hijrah Rasulullah untuk kemudian kami sampaikan dalam poin-poin yang sangat penting bagi kaum muslimin berikut ini. Pertama, fakta paling ketara dalam kisah hijrah Rasulullah adalah permintaan beliau kepada Abu Bakar, bukan orang lain untuk menemaninya dalam perjalanan hijrah. Dari fakta ini, ulama menyimpulkan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, yang paling dekat dengannya, dan paling berhak memangku kekhilafahan sepeninggalnya. Kesimpulan ini didukung fakta-fakta lain, seperti penunjukan Abu Bakar sebagai imam sholat ketika Rasulullah sakit. Saat itu Rasulullah menekankan, tidak boleh ada yang mengimami sholat menggantikan beliau selain Abu Bakar. Fakta lainnya adalah sabda Rasulullah, seandainya aku diperkenankan memilih seorang kekasih, aku pasti akan memilih Abu Bakar. Seperti telah kita lihat, semua keistimewaan dari Allah tersebut memang layak dimiliki Abu Bakar. Bagaimana tidak? Dia adalah contoh seorang sahabat setia, bahkan rela mengorbankan nyawa dan semua kepunyaannya demi Rasulullah. Kita telah melihat bagaimana dia bersikukuh masuk lebih dulu ke dalam gua Sur demi melindungi Rasulullah dari kemungkinan bahaya yang mengancam, seperti gangguan binatang buas dan ular. Kita pun telah melihat bagaimana dia mengerahkan harta, putra, putri, budak, dan penggembala kambingnya demi melayani Rasulullah dalam perjalanan sulit nan panjang ke Madinah. Demi Allah, pribadi seperti itulah yang mesti ditiru dan diteladani setiap muslimin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, tidak dianggap sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kedua, mungkin saja seorang muslim akan membandingkan antara hijrah Rasulullah dan hijrah Umar bin Khattab, lalu bertanya, mengapa Umar hijrah secara terang-terangan sembari menantang kaum musyrikin tanpa rasa takut dan gentar sedikit pun, sementara Rasulullah hijrah sembunyi-sembunyi dan sangat mewaspadai keselamatan dirinya. Mungkinkah Umar lebih berani ketimbang Rasulullah? Tindakan Umar bin Khattab, atau siapapun muslim selain Rasulullah, mesti dianggap sebagai tindakan pribadi yang tidak berimplikasi pada penetapan hukum agama. Dia bisa memilih jalan, sarana, dan cara apa saja sesukanya sesuai dengan keberanian dan keimanannya kepada Allah. Namun, Rasulullah berbeda. Beliau adalah pembuat syariat atau musyari. Artinya, semua tindakannya yang berhubungan dengan agama akan dianggap sebagai syariat bagi umatnya. Maka sunnah Rasulullah yang menjadi sumber kedua hukum agama, merupakan gabungan dari perkataan, perbuatan, dan penetapannya atas perbuatan sahabat. Andai Rasulullah bertindak seperti Umar, orang pasti mengira bahwa tindakan beliau itu wajib diikuti.
Lalu mereka akan mengira bahwa bertindak hati-hati dan sembunyi-sembunyi demi menghindari ancaman musuh itu dilarang dan diharamkan. Padahal, Allah menegakkan syariatnya di dunia ini di atas pijakan prinsip kausalitas. Jika ada satu fenomena terjadi, bisa dipastikan bahwa itu disebabkan oleh Allah dan kehendaknya. Atas dasar itu, Rasulullah memilih menggunakan semua cara dan sarana lahiriah yang dapat dicerna akal sehat. Bahkan tidak ada satupun sarana yang beliau pilih kecuali digunakan secara efektif dan efisien. Dalam proses hijrah misalnya, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib supaya menggantikannya tidur di ranjang sekaligus memakai selimut yang biasa beliau pakai, lalu menyewa dan meminta bantuan seorang musyrik, setelah dipastikan kejujurannya, untuk menjadi penunjuk jalan rahasia yang takkan terpikirkan musuh. Kemudian diam-diam bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, lalu mengambil langkah-langkah lahiriah lainnya yang masuk akal. Semua itu menegaskan, keimanan kepada Allah tidak menafikan penggunaan sebab-sebab lahiriah yang telah dikehendaki dan ditetapkan Allah lewat kebijaksanaan agungnya. Rasulullah hijrah secara sembunyi-sembunyi bukan karena khawatir atas keselamatan dirinya atau takut ditangkap musuh sebelum tiba di Madinah. Buktinya setelah Rasulullah menempuh semua sebab lahiriah, lalu kaum musyrikin tiba di sekitar gua tempat mereka bersembunyi, yang seandainya salah seorang dari musyrikin itu melihat ke bawah maka pasti akan melihat Rasulullah, sehingga Abu Bakar dihinggapi rasa takut yang hebat. Rasulullah tetap bersikap tenang dan menenangkan sahabatnya dengan berkata, "Wahai Abu Bakar, menurutmu, apa yang akan terjadi dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah?" Padahal, bila Rasulullah hanya mengandalkan semua langkah lahiriah dan kehati-hatiannya dalam proses hijrah itu, beliau pasti juga akan merasa takut dan cemas ketika menghadapi situasi seperti itu. Namun nyatanya tidak. Dengan demikian, semua langkah Rasulullah dalam perjalanan hijrah adalah tugas legislatif yang mesti dijalankan. Ketika itu sudah dilaksanakan, Rasulullah tinggal mengaitkan hatinya kepada Allah dan bersandar hanya pada petunjuk dan pertolongannya. Maka setiap muslim harus menyadari bahwa mereka dilarang menyandarkan segala sesuatu kecuali kepada Allah, tanpa mengabaikan prinsip kausalitas. Salah satu bukti paling jelas atas pernyataan kami barusan adalah ketika Rasulullah hampir dapat disusul Surakah yang berniat membunuhnya. Dalam kondisi seperti itu dan dengan semua langkah dan kehati-hatian yang sudah ditempuh, wajar bila Rasulullah khawatir ditangkap atau dibunuh Surakah. Namun kenyataannya, Rasulullah tidak jerih sedikit pun. Beliau justru sibuk melafalkan bacaan dan bermunajat kepada Allah. Sebab Rasulullah tahu, Allah yang memerintahkannya berhijrah pasti akan melindunginya dari kejahatan setiap orang yang hendak menghalangi hijrahnya. Ketiga, tindakan Ali bin Abi Thalib yang mewakili Rasulullah mengembalikan semua barang titipan kepada para pemiliknya menjadi bukti gamblang atas sikap mendua orang Quraisy terhadap Rasulullah. Mereka mendustakan Rasulullah dan menuduhnya sebagai penyihir atau penipu. Akan tetapi, pada saat yang sama mereka tidak menemukan orang lain yang lebih bisa dipercaya selain Rasulullah. Mereka mempercayakan dan menitipkan semua barang berharga milik mereka kepada Nabi Muhammad. Ini membuktikan, kekafiran mereka bukan karena meragukan kejujuran Rasulullah, melainkan karena angkuh dan enggan menerima kebenaran yang beliau sampaikan. Selain juga karena takut kehilangan jabatan dan kekuasaan yang telah lama mereka nikmati. Keempat, kita mesti belajar dari sosok Abdullah bin Abu Bakar yang selama beberapa hari rela bolak-balik dari Gua Sur ke Mekah untuk menghimpun semua informasi dan kemudian melaporkannya kepada Rasulullah. Kita juga mesti belajar dari sosok Asma, saudara perempuan Abdullah, yang bersungguh-sungguh ikut menyiapkan bekal dan kendaraan untuk perjalanan hijrah mereka. Dari keduanya, kita dapatkan gambaran sikap yang semestinya dimiliki juga oleh setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dan membangun komunitas Islam.
Tidaklah cukup seseorang beribadah saja dan sibuk mengurusi diri sendiri. Namun dia juga dituntut mengerahkan seluruh kemampuannya di jalan Islam. Itulah gambaran pemuda muslim yang layak dijadikan teladan. Bila kita perhatikan orang-orang di sekitar Rasulullah di masa dakwah dan jihad, kita akan menemukan fakta bahwa kebanyakan mereka adalah pemuda belia yang belum melewati tahapan pertama usia muda. Dengan kegigihan dan semangat muda, mereka mengerahkan segenap kemampuan dalam membela Islam dan membangun komunitas. Kelima, upaya Surakah untuk mengejar dan menangkap Rasulullah, tetapi kemudian kaki kudanya terperosok hingga 2 kali. Kita mesti meyakini bahwa itu merupakan mukjizat Rasulullah yang kesahihannya telah disepakati para imam hadis, seperti Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang kami akan menyebutkan mukjizat lain yang muncul dalam perjalanan hijrah Rasulullah. Mukjizat paling menonjol dalam perjalanan hijrah Rasulullah adalah ketika beliau berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui kaum musyrikin yang sudah mengepung rumah dan berjaga-jaga di setiap sudut. Mereka semua tertidur sehingga tak seorang pun melihatnya keluar. Bahkan kenistaan mereka, yang selalu berupaya mengganggu Rasulullah, semakin sempurna dengan debu yang ditaburkan Rasulullah saat keluar rumah sambil membaca ayat, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surah Yasin ayat 9. Mukjizat ini menjadi semacam maklumat bagi kaum musyrikin di setiap tempat dan waktu bahwa penindasan dan penyiksaan yang dialami Rasulullah dan para sahabat dalam perjuangan membela agama, tidak serta-merta mengindikasikan bahwa Allah menelantarkan mereka dan bahwa mereka jauh dari kemenangan. Sama sekali tidak, kaum musyrik dan semua musuh Islam jangan merasa senang dulu. Sebab, pertolongan Allah amat dekat dan jalan menuju kemenangan selalu ada, kapanpun dan dimanapun. Keenam, sambutan meriah kepada Rasulullah saat beliau tiba di Madinah. Menunjukkan betapa besar cinta kaum Ansor, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak kecil kepada Rasulullah. Sebelumnya, setiap hari di bawah terik matahari, mereka keluar menuju gerbang Madinah menanti kedatangan Rasulullah. Saat matahari beranjak tenggelam, mereka pulang ke rumah masing-masing. Itulah yang mereka lakukan setiap hari sampai Rasulullah benar-benar datang di kota mereka. Akhirnya saat Rasulullah tiba, semua kegembiraan diluapkan dan semua lidah tak henti-hentinya melantunkan syair penyambutan. Semua senang melihat kedatangan tamu agung ini. Rasulullah membalas cinta mereka hatta ketika melihat anak-anak gadis Bani Najjar bersenandung, beliau berkata, "Apakah kalian mencintaiku? Demi Allah, hatiku juga mencintai kalian." Semua itu menunjukkan, mencintai Rasulullah tidak cukup diimplementasikan dengan hanya mengikutinya atau ittiba. Cinta kepada Rasulullah harus dijadikan pijakan dan pendorong untuk mengikutinya. Andai tidak ada cinta yang bergelora dalam hati, tentu takkan muncul dorongan untuk mengikuti yang dicintai dalam bentuk amal nyata. Sangat keliru orang yang beranggapan bahwa makna mencintai Rasulullah hanyalah ittibak dan meneladaninya. Mereka seolah lupa, tindakan ittibak takkan muncul begitu saja tanpa adanya dorongan. Dan tidak ada dorongan untuk ittibak selain cinta yang menggelorakan perasaan. Maka Rasulullah menimbang keimanan seseorang kepada Allah dengan kadar cintanya kepada beliau. Artinya cinta kepada Rasulullah harus lebih besar ketimbang cinta kepada anak, orang tua, dan semua orang. Ini menunjukkan bahwa cinta Rasulullah sama seperti cinta ayah kepada anak, yang sumber keduanya adalah hati dan perasaan. Jika sumbernya bukan itu, mustahil kedua cinta itu dapat diperbandingkan. Ketujuh, tinggalnya Rasulullah selama beberapa hari di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan bukti lain dari kecintaan para sahabat kepada beliau. Kita dapat merenungkan tindakan Abu Ayyub dan istrinya yang menghendaki berkah atau tabaruk lewat sisa makanan Rasulullah.
Jadi mencari berkah lewat bekas atau sisa Rasulullah adalah sesuatu yang disyariatkan dan disetujui Rasulullah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan banyak hadis yang mengisahkan praktik para sahabat bertabaruk dengan bekas atau sisa Rasulullah, juga kebiasaan mereka bertawasul demi meminta kesembuhan, petunjuk, pertolongan, dan tujuan-tujuan lainnya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Libas perihal uban. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, pernah mengumpulkan beberapa helai rambut Rasulullah dan menyimpannya dalam sebuah botol. Ketika salah seorang sahabat terserang penyakit mata atau penyakit lain, dia akan mengirimkan wadah berisi air kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mencelupkan rambut-rambut Rasulullah ke dalam air itu untuk kemudian diminum oleh si sakit dengan niat tabaruk dan tawasul demi mencari kesembuhan. Hadis lainnya adalah riwayat Muslim dalam kitab Al-Fadail keringat wangi Nabi. Dikisahkan Rasulullah pernah memasuki rumah Ummu Sulaim dan tidur di ranjangnya ketika tuan rumah pergi. Tak lama berselang, Ummu Sulaim datang. Saat melihat keringat Rasulullah membasahi sepotong kain usang di atas ranjangnya, Ummu Sulaim segera membuka botolnya, lalu memeras keringat beliau dan memasukkannya ke dalam botol. Sesaat kemudian Rasulullah terjaga. "Apa yang kau lakukan, hai Ummu Sulaim?" tanya Nabi. Ummu Sulaim menjawab, "Kami mengharapkan berkah dari keringat ini untuk anak-anak kami, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Engkau benar." Sebuah hadis dalam Sahihain juga mengisahkan para sahabat kerap berebut air bekas wudhu Rasulullah demi mengharapkan berkah, juga berebut benda-benda yang pernah dipergunakan Rasulullah, semisal pakaian dan gelas bekas minum beliau. Jika bertawasul lewat benda-benda bekas Rasulullah saja diperbolehkan, tentu bertawasul dengan kedudukan mulia beliau di sisi Allah lebih diperbolehkan, apalagi dengan kapasitas beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Pembaca tidak usah berpikir bahwa kami mengiaskan tawasul dengan tabaruk. Paparan kami di awal tidak perlu disimpulkan lewat jalan analogi atau kias. Sebab tawasul dan tabaruk memiliki makna yang sama, yaitu memburu kebaikan dan keberkahan melalui jalan yang dapat mengantarkan kepada kebaikan itu sendiri. Setiap bentuk tawasul, baik lewat kedudukan mulia Rasulullah di sisi Allah, atau sisa makanan beliau, maupun bekas pakaian beliau, merupakan bagian dari makna umum tawasul yang kesahihannya didukung hadis-hadis sahih. Jadi setiap praktik itu dapat dimasukkan dalam keumuman teks melalui metode yang dikenal ulama usul dengan pemilahan dan pemilihan argumen. Kita cukupkan sampai di sini huraian mengenai perjalanan hijrah Rasulullah. Pada lembaran berikutnya, kita akan mengupas langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah di tengah komunitas baru di Madinah Al-Munawwarah. Bersambung.